Ini kami akan mempresentasikan tugas biologi, yaitu yang menamakan tentang biokimia. Sebelum kami melanjutkan presentasi, perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Jackson Aweda, 19. Perkenalkan, nama saya Coba Penelitian dan Kita Nomor Persen 4. Perkenalkan, nama saya Romi Masukal Pertama, senang. Perkenalkan, nama saya Eka Indra Sebelum Bawah, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Fadil Jadi Kemusuara, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Dr. Sutariyadi, nomor absen 2. Daun nitrogen. Gas nitrogen ini kadarnya stabil dan sulit bereaksi sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nitrogen dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun asam amino yang akan membentuk protein. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir membentuk nitrat. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah dalam bentuk amonia atau NH3, ion nitrit atau NO, dan ion nitrat atau NO juga. Beberapa bakteri yang dapat menambah nitrogen bebas terdapat pada akar leguminosae, misal bakteri Rhizobium sp. Selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yaitu Azotobacter sp. yang bersifat aerob dan Clostridium sp. yang bersifat anaerob. Cyanobacteria seperti Nostoc dan Anabaena juga mampu menambah nitrogen. Tumbuhan menyerap nitrogen bertujuan untuk menyusun protein dalam tubuhannya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivora, nitrogen yang akan berpindah ke tubuh hewan tersebut bersama makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati ataupun sisa hasil ekskresi hewan akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia oleh bakteri nitrit, contohnya Nitrosomonas. Amonia akan diubah menjadi nitrit. Proses ini disebut nitritasi. Selanjutnya nitrit bantuan bakteri nitrat, contohnya Nitrobacter, akan diubah menjadi nitrat. Proses ini disebut nitrasi. Peristiwa proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan bakteri disebut nitrifikasi. Setelah itu, bakteri anaerob dalam tanah akan mengubah nitrit atau nitrat menjadi amonia. Lalu amonia diubah menjadi nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut denitrifikasi. Yang kedua yaitu daur air. Sebagian besar air terdapat di laut. Sebagian lainnya sekitar 1,2% terdapat di gunung-gunung es di kutub dan kurang dari 0,001% terdapat di atmosfer. Pemanasan air oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemanasan air tersebut mengakibatkan air menguap. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi awan dan akan jatuh dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Pada dasarnya, mekanisme daur air sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, dan di tanaman akan menguap ke angkasa dan menjadi awan. Proses penguapan air berlangsung melalui evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan pada air permukaan di laut, daratan, dan sungai. Sementara itu, transpirasi merupakan proses penguapan air pada makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada keadaan jenuh, uap air akan menjadi titik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Yang kedua yaitu infiltrasi. Di permukaan tanah, air mengalir dan meresap ke dalam tanah. Air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, sehingga air tersebut mengalir di pinggiran dan menjadi aliran perantara menuju mata air danau dan sungai. Yang ketiga yaitu air permukaan. Baik, saya lanjutkan. Air bergerak di atas permukaan tanah berdekatan dengan aliran utama. Makin melandai suatu tempat, maka makin sedikit pori-pori tanahnya sehingga aliran permukaan makin besar. Sungai-sungai bergabung satu sama lain membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Perhatikan gambar berikut. J. Daur oksigen dan karbon dioksida. Sudah buat banyak teman-teman 30 sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batubara, serta asap pabrik.
Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis yang dimana menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Dari proses pernapasan tersebut akan dihasilkan karbon dioksida kembali. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang sangat lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar yang dapat menambahkan kadar CO di udara. Cermati gambar berikut. Belerang dalam tubuh organisme merupakan unsur penyusun protein. Di alam, sulfur belerang terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral, tanah dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur dioksida. Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke Kehidupan satelit terjadi kata-kata dan kemampuannya untuk membentuk kadar kimia ini tinggi. Fosfor sangat penting dalam terproduksi energi pada semua organisme. Sumber fosfor terbesar di batuan dan endapan-endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Berdiri 80 tahun akan mengalami pelapukan dan sama dengan itu fosfor akan dilepaskan ke dalam ekosistem. Tetapi sebagian besar senyawa fosfor hilang atau dan dihidupkan. Fosfor dalam tumbuhan merupakan unsur penyusun tulang, gigi, darah, atau RA dan protein. Fosfor dimulai dari adanya fosfat organik yang dari tanah dan diserap oleh tumbuhan. Hewan tumbuhan akan memperoleh fosfor dan tumbuhan yang dimakannya. Tumbuhan atau hewan yang ataupun sisa ereksi, hewan atau protein yang berada di tanah akan mengalami dekomposisi oleh bakteri pembuahan. Bakteri tersebut akan meraih fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada salah kata, maka kami tutup dengan kalimat Santi. Oh, Santi, Santi, Santi.